Salam, selamat malam dan salam sejahtera kami ucapkan untuk kita sekalian secara khusus jemaat yang boleh bersama-sama dengan kita untuk mengikuti ibadah keluarga yang perdana di tahun yang baru ini. Biarkanlah ibadah yang kita lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan dan semuanya kita hanya tujukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Umat Tuhan yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tinggalkan aktivitas kita tenangkan dan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami atas nama presbiter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Tuhan yang tetap setia untuk mengikuti ibadah walaupun melalui sistem daring atau ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi hikmat kita di dalam beribadah. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu, kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih dan pengharapan kami di dalam Yesus. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan-Nya. Gita Bakti 246 bait 1 dan 2, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 kita akan baca secara litani atau sebagaimana Mazmur dibacakan atau secara bergantian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan alang hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan serta perenungan firman Tuhan, kembali kita melakukan Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan Alkitab pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di tengah-tengah segala kelemahan kami dan keterbatasan kami sebagai manusia, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, demikian pula hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu untuk memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya, pun juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28 yang mengatakan bagi kita demikian. Perempuan Kanaan yang percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya, tapi kita yang melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan kita renungkan di malam hari ini adalah iman tanpa batas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi 1 tahun ini di dalam pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menjaga jarak, memaksa kita pun untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan atau perkumpulan. Sehingga tidak mengherankan saat ini ada beberapa kebiasaan yang lain dari biasanya. Ada beberapa kebiasaan yang harus kita sesuaikan. Contohnya, di tengah-tengah pendidikan, kita diajak untuk membantu dan menopang anak-anak kita belajar secara daring, belajar secara virtual. Sesuatu yang baru, sesuatu yang patut untuk disesuaikan, sesuatu yang kadangkala tidak enak dan tidak terbiasa. Demikian pula orang-orang yang bekerja, ada juga yang dipaksa untuk bekerja di rumah, untuk melaporkan berbagai macam pekerjaannya dari rumah. Demikian pula berbagai macam seminar, pelatihan-pelatihan yang biasanya harus dan wajib hadir, tetapi saat ini pun boleh untuk jarak jauh, virtual. Tidak terlepas juga dari kehidupan gerejawi. Saat ini sudah adalah hal yang umum, borderless church, virtual church. Gereja tanpa batas. Gereja virtual. Ketika pandemik melanda, kita sebagai orang beriman dipaksa untuk menyesuaikan hal itu tersebut demi pelayanan yang terjangkau, demi pelayanan yang menyentuh, demi menjaga diri kita dan menjaga sesama kita. Itu juga adalah bentuk iman. Iman bukan hanya hadir, berdoa, percaya, selesai, menyanyi dan berdoa di dalam gereja. Betul, itu adalah bagian dari iman. Tetapi bagian dari iman juga ketika aku menjaga diriku dan aku menjaga orang lain untuk tetap sehat, terhindar dari sakit, terhindar dari maut. Itu juga bagian dari iman. Oleh saat itu, saat ini, borderless church, gereja tanpa batas, sudah merupakan bagian umum yang menyatu dengan gereja. Yang biasanya kita salaman, selamat hari Minggu. Kita sekarang dari jauh, selamat hari Minggu. Atau hanya sebatas media sosial. Biasanya kita cipika kiri kanan, duduk bersebelahan di dalam ibadah minggu. Sekarang pun kita berjarak.
Yang biasanya bertahun-tahun ibadah pembukaan kita rayakan bersama-sama, hadir di tengah-tengah gereja ini. Pembukaan setiap tahunnya. Sekarang kita mengisinya di rumah masing-masing. Apakah itu mengurangi nilai gereja? Apakah itu mengurangi nilai iman? Tentu saja tidak. Betul, gereja adalah simbol persekutuan, pertemuan jemaat. Tetapi yang lebih mendalam lagi, gereja itu adalah diriku. Gereja itu adalah orang-orangnya. Gereja itu adalah persekutuan yang berkumpul, yang tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja. Bagaimana kasih dan doaku menjangkau teman-temanku yang terpisah yang ada di rumah-rumah. Di mana kasih dan kepedulianku juga menjangkau bagi mereka, menguatkan, memberikan semangat dan doa bagi mereka, walaupun kita disuruh menjaga jarak. Menjaga jarak bukan berarti memisahkan tali persekutuan dan tali silaturahmi. Menjaga jarak betul demi kesehatan, tapi untuk menjaga jarak itu kita bisa memberikan kekuatan, semangat dan doa, baik lewat telepon, baik lewat WA. Kasih, kepedulian, persekutuan, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, seharusnya tidak berhenti di situ saja. Tapi menjangkau, menguatkan, mendoakan. Terlebih lagi, bagi sahabat-sahabat kita, yang pada saat ini mungkin terpapar, terdampak oleh COVID-19. Di mana mereka sendiri dan teman-teman mereka, keluarga mereka mungkin dijauhi. Mungkin mereka ditatap dengan penuh kecurigaan. Ketika mereka pun mungkin disalahkan. Ketika mereka pun butuh kekuatan dan pengharapan kepedulian dari kita. Walaupun itu hanya sebatas kekuatan SMS dan doa. Di dalam SMS atau WA group. Itulah nilai persekutuan, itulah nilai gereja yang utama. Bukan sekedar simbol gadung. Tapi persekutuan hati kita, diri kita. Yang saling menjangkau satu dengan lainnya, walaupun menjaga jarak. Pada saat ini pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk memiliki iman yang tanpa batas. Ketika Kristus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, kalau mau dikatakan siapa perempuan Kanaan? Bagi orang Israel, dia adalah orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Untuk apa mendekati dia? Untuk apa membangun hubungan dengan dia? Apa hak dia terhadap keselamatan bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel? Mereka jauh tidak sepadan dengan kami yang merupakan umat pilihan Allah dan patut mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ketika pada suatu ketiga Kristus bertemu dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan memanggil Kristus, "Tolonglah aku, anak Daud." Suatu pengakuan bahwa ia mengakui dia adalah Mesias yang lahir dari anak Daud. Tidak hanya satu kali. Ketika seakan-akan Yesus tidak mendengarkan. Tapi sebenarnya Yesus tahu. Dan kedua kali, Yesus tolonglah aku. Dengarkanlah aku. Bukan berarti Yesus cuek. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menolong dan tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, Yesus ingin tahu kesungguhan dari iman sang perempuan Kanaan ketika memanggil Yesus dan percaya kepada Yesus. Apakah ketika engkau bertanya, ketika memanggil aku, apakah engkau dengan sungguh-sungguh untuk menembus segala sesuatu, percaya kepadaku? Apakah engkau tidak menyerah untuk meminta tolong kepadaku? Yesus ingin menguji kesungguhan dari perempuan Kanaan itu. Apakah dia paham kehadirannya? Dan ketika ia bertanya pada Kristus, dan ketika ia pun menjawab Kristus, Kristus melihat imanmu luar biasa. Dan apa yang terjadi? Anaknya pun disembuhkan. Dari apa? Dari sebuah iman yang muncul dari kesungguhan, yang muncul dari sebuah perjuangan, dan tidak menyerah. Walaupun ada ujian, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkannya. Kadangkala pun kita demikian. Ketika dalam pergumulan dan tantangan,
Di tengah masa pandemik ini, pun juga di luar pandemik itu, di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Kadang kita memanggil Kristus, memohon kepadanya di dalam doa. Bahkan kita bertanya, aku sudah berdoa tiap hari Tuhan. Aku sudah memanggil namamu pagi, siang, dan malam. Aku bahkan berpuasa. Aku bahkan rajin ibadah. Tetapi mengapa Tuhan seakan-akan menutup telinga, bahkan menutup mata bagi? Apakah dia mendengarkan? Apakah dia peduli dengan? Di sini kita diajarkan bahwa diperlukan sebuah kesungguhan yang sangat luar biasa dan pantang menyerah untuk memanggil, bahkan mempertahankan iman. Dibutuhkan pengabdian dan kesetiaan, walaupun penuh dengan cobaan, walaupun penuh dengan godaan, seakan-akan Tuhan menutup mata. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana kesungguhanmu, bagaimana pantang menyerahmu ketika engkau setia kepada Kristus. Mungkinkah engkau tetap setia atau engkau undur daripada? Iman tanpa batas juga diikuti dengan kasih yang tanpa batas. Walaupun seorang perempuan Kanaan yang di luar orang Yahudi, Yesus tetap menolong dan tetap membantu. Bagaimana dengan kasih kita kepada sesama yang seringkali berdiri suatu tembok akibat berbagai macam perbedaan, akibat berbagai macam prasangka, akibat berbagai macam pemikiran, akibat berbagai macam apapun yang kita rasakan yang menghalangi kita untuk membantu orang. Mari, tembuslah batas itu. Iman tanpa batas memerlukan pengabdian, kesetiaan, dan kesungguhan. Iman tanpa batas itu pula diperlukan kasih yang tanpa batas. Tidak membeda-bedakan, tapi peduli, membantu, mendoakan, memberi semangat, memberi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini bergumul, berbeban berat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Di setiap janjiku, Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan tuntunan Tuhan yang boleh mempertemukan kami, walaupun secara virtual, walaupun secara daring, beribadah keluarga di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kasih Tuhan menjangkau setiap dari kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini pun Bapak, kami boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap ada di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami hidupkan di dalam tingkah laku nyata kami.
Demikian pula Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Jamahan dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka, memberi kekuatan, kesehatan, pemulihan, bahkan kesembuhan kembali bagi mereka. Tambahkanlah kesabaran, tambahkanlah pengharapan di dalam masa pergumulan sakit yang mereka jalani pada saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit baik di sektor Tiberias, Nazaret, Galilea, bahkan saudara-saudara kami di pos Pelkes Petra Prangat. Tuntun sertai mereka dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami pun yang pada saat ini bergumul dengan permasalahan dan pergumulan kehidupan. Baik itu pergumulan di tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Baik itu pergumulan di tengah usaha dan pekerjaan. Baik itu pergumulan untuk mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, menyelesaikan tugas akhir pendidikan mereka. Bahkan mereka yang mengharapkan seorang anak di tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan, tambahkan kesabaran, pengharapan, bahkan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pandemi COVID-19, yang saat ini pun harus menjalani masa karantina isolasi. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka, memberi kesabaran, bahkan memberikan semangat bagi mereka. Tuntun, topang, sertai mereka di dalam pemulihan yang hanya dari Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu, demikian pula di pos Pelkes Petra Prangat. Tuntun, bimbinglah kami di dalam program kerja kami. Demikian pula di dalam pergumulan tantangan kami dan juga pengharapan kami. Hadirlah menyatukan dan mengikat persekutuan kami di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bimbinglah para pelayan kami Bapa, segenap biaken penatua pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia tim kerja, pegawai kantor dan juga koster, bahkan tim multimedia, kantoria dan organis. Bimbinglah kami dalam pelayanan kami, sehingga kami melakukan yang baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk proses pembangunan, baik itu pastori maupun TK Yapendik, bahkan pembangunan di pos Pelkes Petra Prangat, berkati, tuntun, dan bimbing kami Bapa, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa, mengucap syukur bersama dengan saudara kami yang dalam minggu berjalan ini berhari ulang tahun perkawinan dan kelahiran. Lengkapi sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan kedewasaan, kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, dan akal budi. Bagi segenap tenaga medis dimanapun mereka berada di tengah pengabdian di masa pandemik ini, kami mohon perlindungan penjagaan Tuhan yang memberikan keselamatan, menjauhkan mereka dari segala sakit dan mara bahaya apapun juga. Bagi pemerintahan pusat hingga daerah, dengan abdi negara, para pemimpin TNI dan Polri yang ada, bimbinglah kami semua, sehingga kami dapat menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera itu. Kami berdoa bagi segenap keluarga kami dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat, kakek nenek, papa mama, suami maupun istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Jagalah kami Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, kecelakaan, bahkan kejahatan apapun itu juga. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami, yang kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Umat Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi persembahan dengan mengingat sabda Tuhan. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita melakukan kita bakti nomor 86 bait 1 dan 2, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Maka Hati Tuhan
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan